Ah, capek banget garap skripsi. Aku mau kawin aja. SMP SMA aja 3 tahun. Masa garap skripsi sampai 5 tahun? Oke, jadi gini. Tadi adalah keluhan teman-teman mahasiswa yang frustasi ketika garap skripsi yang gak mari-mari. Normally masalah ini diawali dari interest to graduate yang ke-delay, vibes environment society yang bad and clear, toxic relationship yang basically mengganggu kinerja motorik dan brain general system mahasiswa untuk go to kampus dan Bentar, tak minum dulu. Oke, lanjut. Dan para commoners yang sudah membuat proposal tapi salah menentukan metode penelitian. Kawan, metode penelitian menjadi starting point permasalahan proposal para mahasiswa. Selain pertama karena krisis identitas salah ambil fakultas, atau kedua, salah menentukan judul atau isu penelitian yang berujung bulletable. Dampaknya, setiap seminar proposal atau ujian tugas akhir pasti tidak akan lepas dari pertanyaan seputar metode penelitian yang digunakan. Dan pertanyaan tersebut terasa pasaran. Kita mulai dari hal yang paling dasar, bahwasanya metode penelitian digunakan untuk menelaah isu yang mereka angkat. Kalau dalam pandangan saya yang pada dasarnya orang hukum, MedPen ini digunakan untuk menelaah fakta yang dikaitkan substansi, proses, maupun pelaksanaan kebijakan. Karena merupakan sebuah telaah, maka MedPen menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nantinya, mahasiswa akan menemukan banyak hal untuk dipertimbangkan, dipikirkan, atau dicatat, baik berupa data, informasi, dan pengetahuan yang bisa jadi tidak pernah cukup waktu untuk ditelaah satu-satu. Nah, metode penelitian ini harus dipahami oleh masing-masing mahasiswa sesuai dengan keilmuan mereka. Kenapa? Karena MedPen sejatinya merupakan alat untuk memilah dan memahami. Mari kita coba membaca puisi karya Anthony J di tahun 2005. Pussycat, pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen. Pussycat, pussycat, what did you see there? I saw a little mouse under a chair. Oke, dari puisi anak-anak ini jelas ya kalau misalnya kucing itu tidak memiliki alat dalam dirinya untuk menggambarkan bagaimana kemegahan dan kecantikan dari perwujudan seorang ratu Inggris, sekalipun kucing memiliki mata. Namun, ia hanya dapat melakukan penilaian terhadap seekor tikus. MedPen ini ibarat mata. Tikus akan berbeda wujud dan nilainya di mata kucing sebagai makanan dan mata manusia sebagai hama atau kelinci percobaan. Jadi MedPen di sini sebenarnya digunakan untuk menghadapi fakta-fakta yang biasanya bagi para peneliti, pelajar ataupun mahasiswa mampu menggunakan logikanya atau cara pandang terhadap persoalan yang dihadapi. Misalnya, mencari solusi dari persoalan kemiskinan petani dan nelayan. Kacamata hukum dengan kacamata ekonomi tentu akan berbeda sekali solusi yang ditawarkan. Orang-orang dengan kacamata awam akan mengarahkan persoalan kemiskinan petani dan nelayan dengan cara semangat bekerja Bapak, jangan menyerah, dan semua akan baik pada waktunya. Seperti ala-ala toxic positivity anak remaja. Apabila dengan kacamata keilmuan, bisa saja orang akan membahas masalah rendahnya produktivitas dan nilai tawar hasil tani atau hasil nelayan yang dioptimalisasi dengan penyediaan sarana produksi dari level akar rumput oleh rentetan regulasi di desa, kabupaten kota, provinsi, dan terarah dalam dokumen rencana pembangunan. Artinya, jawaban atas isu yang terjadi di masyarakat tidaklah monoton. Jelas akan ada bermacam-macam jawaban. Nah, metode penelitian kemudian hadir agar penarikan simpulan dari fakta sesuai dengan kaedah keilmuan, bukan mengikuti feeling atau cocok logi. Nah, jadi itu guys, dari video yang tak tonton aku masih kebingungan. Jadi mending pakai apa ya kalau misalnya ketemu isu-isu normatif berbentuk kekosongan hukum pada norma sektorial investasi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 99 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ada pendekatan lain nggak yang bisa digunain selain komparatif historis sama interpretasi sistematis? Setan, aku dokter weh. Kacamata kita beda ya.